Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Dimohon kesediaannya untuk menunggu kurang lebih 2 menit lagi sebelum kita memulai Philip Morning Market Call. Terima kasih. Kita bisa mulai untuk Philip Morning Market Call edisi Rabu, Desember 15, 2021. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan semoga kita sehat selalu. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Semoga uh, rencana trading masih dalam sesuai dengan rencana ya. Kita akan mulai ya untuk pembahasan Philip Morning Market Call pagi hari ini. Kami perkirakan IHSG cenderung melemah dengan tingkat pergerakan yang moderate. Di antara support dan resisten berpeluang bergerak di antara 6.585 sampai 6.660. Driversnya kita bisa lihat di sini ada beberapa kabar dari luar negeri, terutama dari Amerika Serikat yang merilis data Producer Price Index untuk bulan November tumbuh, baik itu secara bulanan dan juga tahunan, masing-masing 0,8 dan juga 9,6%. Sedangkan untuk hari ini, kita bisa melihat dan mencermati beberapa data atau agenda
ekonomi. Di antaranya ada industrial production, kemudian retail sales dan unemployment rate, serta aset investment dari China sendiri. Beberapa analis juga memperkirakan China akan mengalami perlambatan ekonomi diakibatkan dari lesunya pertumbuhan sektor properti dan juga masih belum sepenuhnya pulih tingkat konsumsi masyarakat China. Untuk berita korporasi, kami mencatat diantaranya ada APLN atau PT Agung Podomoro Land Tbk yang mengumumkan sudah mencapai marketing sales senilai 1,73 triliun rupiah sepanjang tahun ini sampai bulan November 2021. Yang kedua ada JSMR atau Jasa Marga Tbk yang sudah menggunakan 3,9 triliun rupiahnya dari anggaran atau belanja modal dari total 7 triliun sepanjang tahun ini. Yang terakhir ada Meta atau Nusantara Infrastructure Tbk yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 25%, sementara net income turun atau tumbuh negatif 77,7% menjadi 12,55 miliar rupiah. Untuk rekomendasi pagi hari ini, Philips Sekuritas Indonesia merekomendasikan salah satunya yaitu ada PSGO atau Palma Serasi Tbk. Dari teknikalnya PSGO masih membentuk pola bullish continuation dengan EMA 24 sebagai dynamic support penopang dari pergerakan PSGO. Selain itu juga dari Fibonacci retracement, PSGO ini historicalnya selalu bergerak atau tertahan di kisaran area Fibonacci retracement 0,618 rasio. Dengan begitu, di perdagangan kemarin PSGO sempat menyentuh area tersebut dengan penutupan di atas level Fibonacci retracement yang tadi saya sebutkan 0,618. Dengan begitu, PSGO bisa kita rekomendasikan ya untuk dicermati atau bisa layak untuk dibeli dengan trade buy di kisaran 234 atau buy on weakness ketika ada pergerakan PSGO yang melemah pada perdagangan hari ini. Kami perkirakan 234 layak untuk ditunggu, sedangkan target price pertama di 260 dan target price kedua di 278. Sedangkan untuk cut loss atau batasan risiko kami sarankan di kisaran 226. Yang kedua ada MDKA atau Merdeka Copper Gold Tbk. Dari jangka menengah MDKA juga masih dalam fase bullish-nya yang kami perkirakan juga masih akan berpotensi berlanjut dengan EMA 24 yang sudah tercapai di perdagangan sebelumnya atau di perdagangan kemarin, dan kami rasa adanya pengulangan dari Fibonacci retracement ya, pergerakan Fibonacci retracement di kisaran area 0,382 rasio akan menjadi penahan pelemahan dari MDKA yang sudah terjadi selama 3 hari terakhir. Dengan begitu kami bisa sarankan atau bisa rekomendasikan trade buy atau buy on weakness MDKA di kisaran 3560 atau manfaatkan ketika ada pelemahan di perdagangan hari ini untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Sedangkan untuk target price pertama di 3.960 dan target price kedua ada di kisaran area Fibonacci retracement rasio 1,618 mengingat formasi dari pergerakan MDKA dari chart pattern-nya sendiri masih cukup bullish dan mendukung adanya pencapaian area level tersebut. Stop loss di kisaran 3390 atau sedikit di bawah klasik support bekas resisten dari MDKA yang ada di kisaran 3450. Yang ketiga ada SAMF. Khususnya untuk Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi dan juga spekulasi yang juga cukup tinggi juga, SAMF kami bisa sarankan untuk perhatikan atau mungkin bisa layak untuk dibeli dengan asumsi bahwa SAMF secara teknikal dan juga candle membentuk pola hammer di
tepat di kisaran EMA 90, yang mana kami lihat signal ini adalah signal yang cukup eh, eh, positif untuk pergerakan SIMF ke depan. Trade buy di kisaran 985 atau manfaatkan ketika ada pelemahan sesaat di SIMF pada perdagangan hari ini. Sedangkan untuk target price, kami perkirakan pergerakan atau technical rebound yang terjadi di SIMF akan bergerak cenderung mengarah ke area dynamic resistance EMA 13 atau sekitar 1130, sedangkan target price kedua di 1190. Stop loss kami sarankan di 935 atau sedikit di bawah level terendahnya di perdagangan kemarin atau bertepatan dengan area support klasik. Yang terakhir ada BBYP. Dari historical pergerakannya, BBYP memiliki pola koreksi selama 4 hari, 3-4 hari, kemudian dilanjutkan dengan fase bullish, jangka pendek juga, yang mengangkat harga BBYP ini terus tembus di atas area resisten sebelumnya. BBYP dalam tren terakhir menunjukkan adanya fase sideways dengan candle bullish hammer yang terbentuk di perdagangan kemarin. Dengan begitu, EMA 13 juga kami rasa masih menjadi satu dynamic support yang cukup mampu menahan atau menopang pergerakan dari BBYP. Trade buy di kisaran 2520, sedangkan target price pertama di 2770 dan target price kedua di 2860. Stop loss kami tetapkan atau kami sarankan di kisaran 2380 atau berada di kisaran klasik support pada periode akhir November kemarin. Oke, kami umumkan bahwa Philips Sekuritas Indonesia memiliki agenda edukasi dalam sepekan ini, diantaranya langkah mudah memilih saham dengan analisis fundamental, yang akan diadakan di hari Rabu 15 Desember 2021 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Agenda selanjutnya ada technical analysis yang akan membahas mengenai chart pattern yang akan diadakan di hari Selasa 21 Desember 2021 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Bapak dan Ibu bisa join langsung via Zoom dikarenakan acara ini gratis untuk seluruh nasabah Philips Sekuritas Indonesia dengan link yang ada di slide ini. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilahkan untuk menuliskan segala pertanyaan di kolom Q&A dan kita akan kembali 1 menit lagi. Terima kasih. Oke, kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab untuk pembahasan pertama.
Bapak dan Ibu salah satunya mempertanyakan saham properti seperti apa pergerakan di akhir tahun ini dan bagaimana juga dengan Jasa Marga dan BPTN. Mungkin kita kalau membahas saham properti kita bisa awali dulu dengan salah satunya yaitu Pewon. Yang akan kita bahas mungkin Pak Kwon, pergerakan terakhir juga sudah sempat tembus area support ya. Area support 482 lebih tepatnya. Ya, kurang lebih seperti ini, 482 sempat ditembus oleh Pewon di periode perdagangan awal bulan ini maksud saya. Namun sayangnya Pewon di perdagangan kemarin itu seperti mensignalkan bahwa harga cenderung tertahan di bawah EMA 24 hari ya dengan candle dark cloud ya, bearish dark cloud di perdagangan kemarin. Jadi ini indikasi awal bahwa EMA 24 menjadi dynamic resisten kuat yang belum bisa ditembus saat ini oleh Pewon. Jadi kesimpulannya adalah baiknya Bapak dan Ibu jauhkan dulu Pewon ini karena dengan penghentian area EMA 24 ini kami khawatirkan ada keberlanjutan dari fase bearish-nya. Atau mungkin level support 482 ini akan kembali ditembus oleh Pewon. Jadi seperti itu. Baiknya jauhkan, jangan masuk terlebih dahulu sebelum nanti ya kita bisa simpulkan ya Pewon ini masuk ke fase bullish kah atau masih tergolong ke dalam pergerakan bearish seperti itu. Dengan pencapaian ini kami rasa area 482 lebih potensi untuk dicapai ya oleh Pewon dengan target support selanjutnya di kisaran 468. Kalaupun di perdagangan hari ini Pewon lagi-lagi tidak bisa tembus area EMA 24 atau bahkan melanjutkan pelemahannya lebih dalam lagi. Itu akan lebih mengkonfirmasi adanya signal tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kalau bahas sektor properti lainnya ya, itu ada BSDE yang juga pergerakannya tertahan di bawah EMA 13 atau rata-rata harian dalam jangka pendek ya selama 13 hari ini secara exponential moving average. BSD tertahan di bawah EMA 24 yang berarti kita juga perlu mewaspadai ya adanya keberlanjutan pelemahan dari BSD ini dengan support terdekat di kisaran 1015 dan saya rasa dengan pergerakan ini 1015 akan lebih potensi untuk dicapai ya. Baik untuk BSDE, kami rasa untuk target selanjutnya kalau kita lihat menggunakan Fibonacci retracement ya sebenarnya cukup jauh ada di kisaran 970-an, itu adalah target selanjutnya kalau kita melihat pergerakan BSDE yang masih seperti ini. Sedangkan untuk Pewon kita bisa asumsikan pergerakan selanjutnya setelah adanya penembusan di area support 468, saya rasa itu ada di kisaran 444 ya. Area Fibonacci 1,618 bisa kita gunakan sebagai acuan awal untuk target harga selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau kami lihat juga SMRA juga masih sudah mulai tertahan ya di sini karena sudah mulai adanya evening star di kisaran area EMA 24 hari sebagai dynamic resistant ditambah stokastik yang juga sudah mulai overbought atau jenuh beli. Kurang lebih seperti itu. Kami rasa SMRA sudah masuk ke koreksinya kembali dan untuk CTRA juga sama, tertahan di kisaran EMA 24 dan saat ini lebih cenderung mengarah ke level supportnya di area 1000. Jadi kurang lebih ya beberapa emiten properti tadi
mengindikasikan adanya fase bearish untuk saat ini, dan mungkin bisa disimpulkan beberapa sektor properti atau sektor properti sendiri juga kurang begitu menarik. Selanjutnya untuk JSMR atau Jasa Marga Persero Tbk. JSMR kita bisa katakan juga masuk ke fase bearish. Di sini ada signal pertama ya. JSMR tertahan di kisaran EMA 13 hari. Sebelumnya kalau kita berkaca juga dari pergerakan JSMR ini sebenarnya sudah tembus area EMA 90, di mana EMA 90 ini adalah apa namanya, indikasi awal ya adanya keberlanjutan dari fase bullish. Karena sebelumnya ini JSMR sempat breakout ya di kisaran EMA 90, kemudian cukup menunjukkan adanya rally ya di periode Oktober sampai juga November akhir maksudnya. Tapi setelah itu juga Jasa Marga lagi-lagi tembus lagi di bawah EMA 90, dilanjutkan dengan penahanan area kisaran EMA 13. Jadi indikasi ini lebih mengarahkan kepada potensial bearish ke depannya. Untuk target harga selanjutnya ya, kalau bisa kita tarik untuk Fibonacci retracement sebagai acuannya, tentu kisaran 3.880 itu adalah target harga selanjutnya untuk Jasa Marga. Sedangkan untuk area klasik support, di sini kita bisa gunakan area pertama ya, itu ada di kisaran 3760, itu ada klasik supportnya. Cukup jauh dari current price saat ini, jadi baiknya untuk dijauhkan terlebih dahulu, dan kita belum sarankan untuk masuk ke dalam saham Jasa Marga. Selanjutnya BBTN, menyambung pertanyaan dari salah satu pertanyaan Bapak dan Ibu. BBTN ini cenderung konsolidasi di kisaran EMA 13. Adanya sideways selama 6 hari ya, menunjukkan bahwa BBTN belum bisa melanjutkan fase bullish-nya ya di atas EMA 13, dan begitu juga kami rasa EMA 13 ini masih akan menjadi penghalang pergerakan BBTN atau menjadi resisten yang cukup kuat. Dengan begitu kita bisa manfaatkan kalaupun ada penguatan ya, sell on strength, menyusul adanya rekomendasi dari Philips Sekuritas di periode sebelumnya atau di hari-hari sebelumnya. Kami rasa strategi saat ini ya bisa sell on strength, dan baiknya kita jauhkan dulu karena resiko seperti ini atau konsolidasi ini kita belum bisa pastikan. Yang jelas EMA 13 masih akan menjadi penghalang pergerakan BBTN. Belum ada konfirmasi adanya penembusan di atas EMA 13 ataupun adanya fase reversal masuk ke fase bearish. Selanjutnya HMSP dan Java. HM Sampurna kami lihat juga masih tertahan di kisaran area support 995 ya. Ini bisa terlihat oleh Bapak dan Ibu semuanya. HMSP konsolidasi di kisaran support 995, jadi dengan begitu kita bisa zoom out lagi sebenarnya seperti apa kondisi yang terjadi di HMSP, dan ternyata HMSP ini memang masih dalam fase bearish jangka panjang dengan EMA 90 menjadi resisten kuat. Dengan begitu kami lebih sarankan HMSP untuk dijauhkan terlebih dahulu. Berhati-hati kalau untuk memilih saham ini karena potensial loss-nya atau downside-nya masih akan terus terjadi ke depan. Asumsi lainnya atau tanda-tanda lainnya ya, HMSP ini dari 2 bulan terakhir ini terus tertahan di bawah EMA 24. Jadi ruang pergerakan dari HMSP semakin mengecil atau menyempit. Jadi dengan begitu penahanan di kisaran EMA 24 ini akan lebih mengarahkan HMSP untuk potensial breakout di kisaran 995 atau level support yang terjadi saat ini. Klasik support selanjutnya tentu ada di kisaran 950. Kita bisa gunakan area tersebut karena di sini ada 2 kali pengulangan,
Ada 3 kali pengulangan maksud saya, area support yang bisa dikatakan ini adalah area support yang cukup kuat. Tapi kembali lagi kita melihat bahwa tren jangka panjangnya sangat apa ya, mendorong adanya penembusan di bawah area 950. Jadi benar-benar perlu diwaspadai pergerakan dari HMSP ini. Selanjutnya untuk Java Concrete Indonesia Tbk, untuk pergerakan saat ini juga kita sudah tidak menyarankan lagi untuk beli di Java, karena dari pergerakan terakhir, Java masuk sepertinya dan terlihat juga seperti masuk di area bearish reversal ya. Pengakhiran dari fase bullish sebelumnya, kalau bisa kita lihat dari minor trend, kita bisa zoom in, Java dengan minor trend seperti ini akan lebih mengkonfirmasi bahwa Java masuk ke fase bearish dengan EMA 24 sebagai dynamic resisten kuat. Support Java sebelumnya ada di kisaran 1560, dan kebetulan di perdagangan kemarin level support ini sempat ditembus. Jadi saya rasa untuk perdagangan ke depan, beberapa hari ke depan, Java potensi untuk menembus area 1560 kembali. Dan kalau kita melihat historikalnya, Java ini mampu menembus area supportnya. Jadi di sini ada area support di kisaran 1620, kemudian nggak lama Java kembali atau bisa tembus di bawahnya lagi dan membentuk support baru. Jadi dengan asumsi tersebut kita bisa kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa Java akan potensi kembali membentuk area supportnya. Dari Fibonacci retracement mungkin gambaran awal ada di kisaran 1515 ya untuk target harga selanjutnya dan membentuk pola support baru. Kurang lebih seperti itu untuk Java. Jadi sangat tidak disarankan untuk masuk karena masih ada potensial downside yang terjadi ke depan. Oke, mungkin seperti itu jawabannya. Kita bisa beralih ke pertanyaan lain. Di sini ada yang menanyakan BMRI dan juga Pegas, bagaimana dengan support dan resistennya? Bank Mandiri Persero Tbk untuk resisten, sebenarnya resisten kuat ya, itu bisa kita katakan ada di kisaran 7325. Kenapa? Karena di sini adalah resisten pertama, kemudian ada beberapa penembusan resisten, tapi nggak lama setelah itu harga kembali turun. Jadi walaupun ada pencapaian level harga yang tertinggi, lebih tinggi dari 7325, tapi nyatanya BMRI ini belum bisa melampaui lebih tinggi lagi area 7325 tadi. Jadi kita bisa gunakan titik 7325 sebagai resisten yang lebih moderate, dan saya rasa ini lebih kuat ya, maksudnya lebih layak untuk dikatakan resisten karena seperti itu tadi ya, adanya penembusan di atas 7325 dilanjutkan dengan pelemahan kembali di bawah area resisten tadi. Jadi seperti itu. Itu adalah resistennya. Bagaimana dengan support? Tentu support terdekat itu ada di kisaran 6.925, tapi di sini ada support lagi, ada di kisaran 6.850. Kalau bisa kita zoom out lagi, sebenarnya 6.850 ini tepat di kisaran bekas resisten dari Bank Mandiri di periode Maret 2021 lalu ya. Ini juga tepat di 6850, jadi mungkin support kuat ya. Kita bisa asumsikan support kuatnya itu adalah di kisaran 6850. Seperti itu. Mungkin ilustrasi kasarnya seperti ini. BMRI masih memiliki ruang antara 7325 sampai 6850. Dengan kecenderungan pergerakan dari BMRI, kami rasa masih akan cenderung sideways, yang tertahan juga di antara EMA 13 dan 24. Kesimpulannya seperti apa? Saya rasa Bank Mandiri, kalaupun Bapak dan Ibu mengharapkan adanya potensial gain yang menarik,
kita belum bisa sarankan untuk masuk ke BMRI. Fase sideways-nya masih belum bisa kita perkirakan kapan berakhirnya. Jadi nanti adanya konfirmasi yang lebih jelas apakah BMRI ini masuk ke fase bullish continuation atau bearish reversal, itu nanti kita akan lihat di pergerakan selanjutnya ketika adanya penembusan di atas ataupun di bawah level resisten dan juga support. Selanjutnya Pegas atau perusahaan gas negara TBK. Pegas level resisten itu ada di kisaran 1570 ya. 1570 ini adalah awal resisten. Tapi di sini ada penembusan 1570 ya, selama kurang lebih 2 harian. Dan selanjutnya harga kembali turun di bawah level resisten 1570. Jadi kita bisa gunakan juga 1570 sebagai resisten sangat kuat. Jadi asumsinya adanya penembusan di atas 1570 baiknya dijadikan taking profit. Kenapa? Karena secara historical 1570 ini akan menahan pergerakan dari Pegas, dan dari historical pergerakannya juga setelah adanya penembusan di atas 1570, harga selanjutnya akan cenderung bergerak ke bawah lagi di area di bawah 1570 tadi. Support Pegas ini ada di kisaran 1410. Kalau bisa kita zoom out, ternyata memang ini support baru ya, yang dimiliki oleh Pegas. Seperti itu. Jadi kurang lebih Pegas juga masih akan sideways, dan Bapak dan Ibu juga bisa lihat di sini fasenya masih kurang lebih ya bergerak di kisaran 1570 sampai 1410, itu adalah pergerakan dari Pegas ke depannya. Bagaimana kesimpulannya, kita juga belum bisa sarankan untuk masuk, karena sideways ini juga belum bisa kita prediksi kapan berakhirnya. Baik, selanjutnya untuk MMLP, Mega Manunggal Property Tbk. MMLP sudah menguat kurang lebih 1 minggu terakhir ya, lebih dari 1 minggu terakhir ini sudah menguat, dan ada resisten yang dicapai oleh MMLP di kisaran 600. Jadi baiknya kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki posisi sebelumnya, apalagi di level bawah, tentu saya sarankan untuk take profit. Dan Bapak dan Ibu pasti juga dengan adanya pencapaian resisten ini mungkin baiknya ya, saran saya memang baik untuk di taking profit dulu. Stokastik RSI juga kurang begitu menarik lagi kalau kita melihat di sini adanya signal mengarah ke koreksi ya, signal koreksi. Kalau dari jangka menengah, MMLP ini sebenarnya masih masuk ke fase bearish trend. Jadi kalau untuk ke depannya, saya rasa mungkin belum bisa kita rekomendasikan lagi apakah bisa beli atau tidak. Jadi yang bisa kita sarankan adalah sell on strength atau lepas kepemilikan saat ini. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya EMTK. Untuk pembahasan selanjutnya ya, kita ada MTEK atau Elang Mahkota Teknologi TBK, yang mana MTEK ini juga sudah tembus area resisten kisaran 2100. Stokastik juga kurang begitu menarik. Kalau saya pribadi lebih melihat MTEK ini layak untuk di taking profit ya Bapak dan Ibu, dan tentu mengikuti rekomendasi dari Philips Sekuritas Indonesia sebelumnya, memang ini MTEK sudah masuk ke area target price atau taking profit yang kita sarankan. Jadi baiknya untuk dijual atau sell on strength ketika ada momen penguatan yang terjadi sesaat di MTEK. Walaupun kita lihat di sini ada momen di mana MTEK sempat membentuk pola spinning top, tapi setelah itu MTEK kembali membentuk candle bullish lagi ya setelahnya. Nah, di sini ada candle yang lebih mengarah ke candle bearish ya, tapi yang jelas mungkin ini kurang lebih spinning top. Jadi
Ya, kalau memang kita sudah memiliki potensial gain yang cukup besar atau menarik, ya tidak ada salahnya kita untuk taking profit. Saran selanjutnya atau saran saya ke depan, manfaatkan adanya pelemahan di MTEK untuk ambil posisi yang lebih baik lagi. Kita bisa cermati lagi ya, kalaupun ada koreksi di MTEK, area support di kisaran 2100 bisa juga dijadikan level pengamatan pertama. Sedangkan untuk area selanjutnya ya, setidaknya MTEK ini tertahan di kisaran 2010. Jadi kalau ada penembusan di bawah area 2010, itu mulai diwaspadai ya, Bapak dan Ibu. Setidaknya MTEK akan koreksi sampai 2000 ke area 2010. Kenapa? Karena di situ ada dynamic resistance, ada dynamic support dan juga ada classic. Oke, saya ralat. Adanya dynamic support di kisaran EMA 24 dan juga dynamic support dari Fibonacci retracement dengan rasio 0,618. Seperti itu ya. Untuk strategi selanjutnya dari MTEK. Oke, melanjutkan dari pertanyaan MTEK tadi ada yang menanyakan tentang buka ya. Saya rasa dari Bukalapak secara teknikal ini jelas masih masuk ke fase bearish ya kalau bisa kita zoom out dengan data yang ada sampai saat ini. Bukalapak masih dalam fase bearish dan penahanan area EMA 13 masih menjadi signal adanya keberlanjutan dari bearish trend-nya. Jadi, Bapak dan Ibu perlu waspadai pergerakan selanjutnya atau pelemahan yang lebih dalam dari Bukalapak. Selanjutnya ada yang menanyakan tentang Adaro dan Tebik. Untuk Adaro dan Tebik, yang pertama mungkin Adaro, kita bisa lihat di sini yang saya kotaki itu fase konsolidasi, di mana pergerakan dan juga badan candle juga sudah mulai terbatas pergerakannya atau ruangnya. Jadi saya rasa kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki Adaro di perdagangan sebelumnya, baiknya dilepas atau taking profit dulu, karena potensi koreksinya ini cukup besar ke depannya, seperti itu. Jadi nanti kita bisa perhatikan lagi kalau ada rebound setelah adanya fase koreksi ini. Jadi nanti bisa kita pertimbangkan kembali untuk masuk ya. Adaro punya area support klasik sebenarnya di kisaran 1745 ya. Bekas resisten yang dicapai atau yang ditembus oleh Adaro 1745 ini bisa dijadikan area pengamatan, bisa jadi area beli atau bisa menjadi area penentu ya, karena kalaupun ada penembusan di bawah level 1745, saya rasa Adaro akan melanjutkan koreksinya hingga mencapai level support selanjutnya itu di kisaran 1580. Cukup jauh, jadi itu sebabnya saya gunakan atau saya sarankan 1745 sebagai acuan pertama ya, untuk menentukan apakah Adaro masih masuk ke fase bullish-nya atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya untuk Tebik, Tower Bersama Infrastruktur TBK. Koreksi yang terjadi selama 3 hari termasuk hari ini, bisa kita simpulkan juga bahwa Tebik ini sempat juga memiliki pola koreksi ya selama 2-3 hari, yang kemudian dilanjutkan dengan fase bullish. Tapi adanya koreksi ini baiknya kita tahan dulu, jangan terburu-buru untuk masuk ke Tebik. Kita bisa tunggu lagi adanya momen koreksi selanjutnya yang terjadi. Mungkin sebentar kita bisa push dulu ini. Oke, baik. Kurang lebih seperti ini. Oh ya. Nah, oke. Nah, kalau bisa kita hitung dari Fibonacci retracement, sebenarnya pergerakan sebelumnya, itu Tebik ini lebih rebound di area berapa sih?
kita bisa kita menemukan di sini bahwa tebik cenderung tertahan di kisaran Fibonacci retracement 0,5. Bagaimana dengan pergerakan terakhir? Apakah kita bisa gunakan juga 0,5 sebagai acuan? 2.900 kita bisa gunakan dulu. 2.900 kita hubungkan dengan swing high-nya. Oke. Nah, ini bertepatan dengan area support Fibonacci retracement 0,5. Hari ini kebetulan tebik melemah 0,97% dengan pengujian area dynamic support EMA 13 dan sekaligus juga mendekati area dynamic support Fibonacci retracement 0,5. Secara historical juga kita lihat di sini tebik di periode awal Desember lalu ya, akhir November hingga Desember, ini tebik ini tertahan di kisaran EMA 24 sebagai dynamic support-nya. Dari chart pattern jangka pendek, kami rasa tebik bisa dikatakan masuk ke fase bullish, yang mana kita bisa melihat di sini adanya potensi yang berlanjut ya. Jadi area 3070 sudah mulai bisa dicermati, atau mungkin kalau menunggu juga di sini ada area yang bisa dicermati oleh Bapak dan Ibu ada di kisaran 3030 atau mendekati EMA 24-nya kembali. Seperti itu. Jadi kita sama-sama tunggu ya. Tebik ini masih menarik untuk dikoleksi, tapi kita tunggu adanya momen yang pas untuk beli, itu tepatnya ada di kisaran 3070 atau mungkin 3030 yang lebih rendahnya lagi. Seperti itu, kita bisa koleksi di antara level tersebut. Selanjutnya, Antam dan juga SIDO. Antam, Aneka Tambang Tbk, perdagangan awal Desember lalu, Antam lebih cenderung tertahan ya di EMA 90. Ini sebenarnya kurang begitu menarik ya. Kenapa? Karena ternyata Antam ini proyeksi kita ya, di awal mungkin Antam ini punya potensi untuk tutup dulu gap di kisaran 2410 sampai 2430, dan ternyata sampai saat ini Antam malah tertahan ya, cenderung tertahan di bawah EMA 24-nya dan sekaligus EMA 90 sebelumnya. Nah, bagaimana cara menyikapi pergerakan ini? Kita bisa masuk atau mulai mewaspadai pergerakan Antam ke depan karena penahanan area EMA 24 ini akan menjadi pemberat pergerakan Antam selanjutnya karena potensinya akan lebih ke arah bearish. Dengan tujuan area support itu terdekatnya dari kisaran 2250. Seperti itu. Sayangnya seperti itu pergerakan Antam. Kita tidak ternyata Antam belum bisa tutup area gap yang ditinggalkan di akhir November lalu, dan ternyata pergerakan terakhir ya selama 1 minggu terakhir ini Antam malah lebih tertahan di kisaran EMA 90 dan 24-nya. Jadi kita bisa ganti strategi dengan jauhkan dulu Antam, batasi resiko yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu secara rasionya. Kita belum bisa sarankan untuk masuk lagi atau cermati lagi Antam sebelum nanti akhirnya kita bisa melihat adanya signal yang lebih bullish lagi mendekati area support 2250. Kurang lebih seperti itu ya untuk Antam. Selanjutnya untuk SIDO ya. Industri jamu dan farmasi SIDO muncul. SIDO 4 hari terakhir ya kurang lebih. Ini mungkin kurang lebih 1 minggu terakhir ya. Ini harga cenderung bergerak di bawah EMA 13 ya, dan juga sempat bergerak di bawah EMA 24. Saran saya mungkin SIDO ini mulai diwaspadai dulu ya. Karena adanya pergerakan di bawah dynamic support sebelumnya. Kurang begitu menarik sebenarnya kalau kita mau masuk SIDO di momen-momen saat ini. Jadi baiknya untuk dijauhkan terlebih dahulu. Dan bagaimana dengan pergerakan selanjutnya? SIDO punya area
dynamic support ya, itu ada di kisaran kurang lebih 865 sampai juga 845 itu dynamic support dari Fibonacci retracement. EMA 90 juga masih bisa digunakan sebagai acuan dynamic support untuk pergerakan sido ke depan. Classic support sebenarnya cukup jauh ya. Classic supportnya itu ada di kisaran 820 kalau kita mau berkaca kepada pergerakan di periode Oktober lalu, akhir Oktober, itu ada supportnya, tapi ini cukup jauh, jadi kita bisa gunakan dynamic support dari Fibonacci retracement untuk acuan awal ya pergerakan dari sido. Selanjutnya ada yang menanyakan ICBP apakah bisa buy atau malah sell? ICBP penahanan di area EMA 90, tapi sebaliknya EMA 24 juga masih menjadi dynamic resisten. Bagaimana cara menyikapinya? Kita bisa jauhkan ICBP karena resiko ini kurang menarik ya kalau mau kita koleksi saham ICBP saat ini. Jadi baiknya dijauhkan, tunggu dulu adanya signal yang lebih jelas lagi apakah ICBP ini mampu kembali breakout di atas EMA 24 dan tertahan, cenderung tertahan di EMA 24 atau bahkan kembali melemah di bawah EMA 90. Tapi secara keseluruhan ini saya bisa sarankan jauhkan saja ya, karena resikonya dan juga pergerakannya kurang begitu menarik dari segi teknikal. Support yang dia miliki ada di kisaran 8.650, bekas resisten yang sudah ditembus oleh ICBP sebelumnya. Untuk support ini mungkin kita tidak gunakan dulu ya. Ini ada koreksi yang cukup dalam di periode 30 November. Jadi mungkin support pertama di kisaran 8.650 untuk area pengamatan. Selanjutnya PNBN dan BBCA. Kita awali dulu dengan PNBN atau Bank Pan Indonesia Tbk. Oke, dari pergerakan teknikal juga saya masih bisa saya sarankan juga ini untuk jauhkan dulu PNBN. Kenapa? Karena signal pergerakannya ya lebih mengarah ke fase bearish. Kalau boleh saya tarik dan bisa melihat untuk chart pattern-nya ini lebih mengarah dan menunjukkan adanya fase bearish yang mungkin dan berpotensi untuk berlanjut. PNBN sempat rebound, tapi setelah adanya pencapaian area bekas bekas support yang menjadi resisten, PNBN selanjutnya kembali koreksi. Dan memang seperti itu ya kecenderungannya kalaupun ada penembusan area support. Di sini kan di periode Oktober 28 ini kan ada area support 775, kemudian PNBN tembus ya di kisaran di bawah 775 itu di periode 23 sampai 24 November itu adalah penembusan pertamanya. Nah, di sini ada rebound PNBN. Kalau bisa kita gunakan rebound-nya di area berapa? Ini rebound-nya PNBN ini ada di kisaran Fibonacci retracement 1,618. Nah, ini ada rebound. Setelah itu bagaimana? Harga cenderung bullish sampai akhirnya PNBN menyentuh area bekas supportnya yang menjadi resisten yang sempat ditembus tadi ya. Nah, adanya pencapaian level tadi PNBN, kemudian setelah itu harga bergerak melemah. Di sini ada 1 minggu terakhir ini pergerakannya cenderung bearish. Koreksinya seperti apa? PNBN ini akan cenderung koreksi lagi. Bisa juga uji area supportnya di kisaran 735 atau kalau melihat dari historical pergerakannya, PNBN ini potensi untuk membentuk pola support baru. Jadi seperti ini. Pola supportnya yang digambarkan oleh Fibonacci retracement ada di kisaran 710. Nah, ini cukup jauh, jadi perlu diwaspadai pergerakan PNBN. Dari historical, saya rasa potensi untuk mengarah ke 710 ini cukup besar. Seperti itu. Jadi kita tunggu aja nanti di kisaran 710, apakah ada pola reversal lagi? Kalau ada, kita bisa rekomendasikan untuk
trading jangka pendek. Seperti itu. Oke, tadi menanyakan tentang BBCA ya, Bank Sentral Asia. BBCA minor trendnya ya, kalau boleh saya gambarkan seperti ini dulu. Minor trendnya ini terlihat sekali ya, apa namanya, masuk ke fase bearish. Terlihat sekali kalau Bapak dan Ibu bisa mengamati seperti ini. Ini ada tandanya, swing low-nya lebih rendah dari swing low sebelumnya. Dan swing high juga lebih rendah dari swing high sebelumnya. Ini confirm. Minor trend masuk ke fase bearish. Pergerakannya selanjutnya seperti apa? BBCA punya area support kisaran 7175. Sorry, ya kurang lebih seperti ini garisnya. Dengan formasi pattern seperti ini, saya rasa 7175 akan sangat potensial dicapai oleh BBCA ke depan. Dan bagaimana dengan pencapaian area support baru selanjutnya, itu kalau dilihat dari Fibonacci retracement ada di kisaran 6.925 sampai 6.950 ya. Oke, seperti ini. Jadi baiknya ditunggu saja dulu untuk area yang lebih menarik untuk ditunggu ya. Oke, seperti itu kurang lebih. SMDR masih bisa masukkah? Kita lihat dulu SMDR pergerakan hari ini seperti apa. SMDR koreksi ya. Bisa masuk atau enggak? Saya rasa tunggu dulu nanti adanya koreksi. Area yang bisa diperhatikan untuk entry buy atau yang layak untuk diperhatikan itu kebetulan di sini ada klasik support ya atau bekas resisten yang ditembus. Itu ada di kisaran 1030 ya. 1025. Itu ada area 1025 klasik support. Dari Fibonacci retracement juga ada di kisaran 1020. Bertepatan dengan Fibonacci retracement 0,5. Nah, ini dua area atau dua level yang bisa kita tunggu ya, pergerakan selanjutnya bagaimana. Apalagi kalau misalkan Bapak dan Ibu combine technical indikator dengan EMA 24, kita bisa tunggu nanti ya. EMA 24 ini akan bergerak di area mana dan lebih tepatnya di area berapa SMDR ini mencapai area EMA 24. Karena secara historical EMA 24 menjadi dynamic support kuatnya. Dynamic support ya, penahan dari pergerakan SMDR. Seperti itu. BCIC. Bagaimana dengan BCIC ya? Kita coba lihat dulu BCIC, Bank Jetras Indonesia. Kita bisa lihat jangka pendek ya. Jangka pendeknya saja dulu. BCIC. Sayangnya kalau saya pribadi punya opini bahwa BCIC ini kurang menarik ya. Kenapa? Karena pergerakannya sudah mulai terbatas nih, Bapak dan Ibu. Harga sudah mulai sideways di kisaran EMA 13 dan tidak ada lagi pergerakan yang cukup besar terlihat di BCIC ya. Jadi mungkin saya bisa sarankan dengan sideways ini jauhkan dulu karena belum ada kepastian. Kita belum bisa juga pastikan kapan sideways ini akan berakhir. Jadi ya seperti itu. Saya bisa sarankan untuk tidak masuk dulu. Oke, tolong analisa teknikal untuk ACE dan CEPIT. ACE Hardware, seperti apa ACE Hardware? ACE Hardware kembali tertahan di EMA 24 setelah sebelumnya ACE Hardware tertahan di kisaran EMA 13. Kemudian harga membentuk pola bullish belt hold, tapi nyatanya bullish belt hold ini nggak berlangsung lama. Kenapa? Karena hari ini ACE Hardware tertahan di area EMA 24, sekaligus koreksi atau melemah saat ini 0,77%. Jadi kalau ACE Hardware sampai koreksi lagi, masih koreksi sampai penutupan perdagangan, ini baiknya jauhkan dulu ACE Hardware ya. Kalau sudah punya ACE Hardware seperti apa, baiknya sell on strength hari ini, jual selagi ada waktu karena
dikhawatirkan dengan adanya penahanan area ini, S hardware tidak bisa melanjutkan ke fase yang lebih positif lagi ke depannya. Ini ada area support yang menjadi resistennya ya, di kisaran 1325, ini sempat atau hampir dicapai. Jadi adanya pendekatan area resisten dan juga candle yang masih yang kembali negatif, ini confirm adanya pelemahan yang potensi kembali berlanjut di S hardware. Seperti itu. Cepin, bagaimana dengan Cepin? Cepin juga dari jangka pendek hingga menengah juga kurang begitu menarik. EMA 24 menjadi dynamic resisten kuat. Setelahnya seperti apa? Kalau dilihat dari historical pergerakannya, Cepin selalu tembus area klasik support dan membentuk support baru. Jadi saya tidak sarankan untuk masuk karena Cepin ke depannya masih berpotensi untuk kembali menguji area supportnya di kisaran 5.700-an. Dari Fibonacci retracement, target harga atau target support selanjutnya ya, kalau ada penembusan area support yang saya sebutkan tadi ada di kisaran 5450. Cukup jauh, atau mungkin bisa dikatakan sangat jauh, jadi saya sarankan untuk tidak masuk ke saham Cepin. Oke, yang satu lagi. Apakah masih menarik untuk diperhatikan nih saham ESA dan juga SMGR? Oke, kita bahas ESA terlebih dahulu ya. Apakah masih menarik? ESA dengan penguatan yang sudah cukup tinggi, saya tidak sarankan untuk masuk. Sebaliknya, kita bisa manfaatkan adanya koreksi untuk ambil posisi lagi ya. ESA mungkin asumsi kita bisa yang pertama ya, kalaupun memang adanya keberlanjutan dari fase bullish-nya, itu yang pertama dari kisaran 380, itu adalah klasik support atau bekas resisten sebelumnya, yang bisa kita perhatikan. Atau setidaknya kisaran 370-an, itu level-level paling rendahnya untuk kita perhatikan atau kita beli ke depannya. Selanjutnya SMGR, apakah bisa masuk atau tidak? SMGR candle masih kurang begitu menarik, potensinya masih terbuka lebar untuk bearish ya. Support dia di kisaran 7725, potensi untuk dicapai kembali. Dan setelah adanya penembusan 7725 ini, supportnya sangat jauh ya, jadi saya tidak sarankan untuk masuk. Seperti itu ya, untuk pembahasan dari ESA dan SMGR. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.31 pagi, saya harus akhiri Philip Morning Market Call untuk edisi 15 Desember 2021. Saya ucapkan terima kasih untuk segala pertanyaannya dan juga atensi Bapak dan Ibu. Terima kasih, kembali lagi kita di Philip Morning Market Call edisi selanjutnya. Sehat selalu dan salam cuan.